Nah, kembali lagi nih di Sekolah Minggu Online bersama Lause Fiska dan Lause Holler. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan, dan juga kita bakal mengenalkan firman Tuhan. Nah, Lause, hati aku nih mendidih banget nih, kayaknya semangat banget mau memuji nama Tuhan ya Lause. Aduh, udah gak sabar banget deh. kok mendidih? Mendidih apaan sih Lause? Ih, mendidih tuh semangat banget Lause, aku tuh gak sabar mau memuji nama Tuhan. Nah, Semangat ya? semangat banget. Nih, Lause aja udah semangat banget mau memuji nama Tuhan. Adik-adik di rumah juga harus lebih semangat ya memuji nama Tuhan. Iya, adik-adik harus semangat untuk memuji Tuhan. Nah, kalau gitu Kita gerakkan badan kita akan bangkit berdiri. Kita akan pujian mendidih di hati. Kita akan berdoa ya. Lause akan pimpin dalam doa. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ibadah online. Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kami supaya kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kita katakan amin. Nah, adik-adik, Lause mau nanya sesuatu nih sama adik-adik. Adik-adik pasti semuanya pada punya teman kan? Nah, apa sih yang adik-adik rasain saat punya teman? Kalau Lause, apa yang Lause rasain pas punya teman Lause? Kalau Lause yang punya perasaan senang, gak kesepian, ada temennya pokoknya. Nah, betul banget tuh Lause. Kalau kita punya teman, rasanya ada yang menghibur kita di saat kita susah, ada yang mendukung kita. Nah, sama adik-adik kayak Tuhan. Tuhan itu sama seperti teman yang selalu ada buat kita, yang selalu mendukung kita, dan selalu ada saat suka maupun duka. Nah, adik-adik, Lause mau ajak untuk nyanyi Roti dan Mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
dibawakan oleh Lose AA. Aduh, ya ampun, berantakan banget sih ini bunganya. Gila cantik kan? Rapiin aja deh. Siapa sih yang berantakin nih? Lose Fiska lagi ngapain? Lause Valen, ini loh Lause, aku lagi nangka bunga buat nyebar nanti. Cantik banget ya bunganya. Cantik dong, kayak aku kan Lause. Aku juga. Itu Lause juga cantik kok Lause. Iya dong. Ngomong-ngomong, Ya, ini kan hari Minggu, Lose. Kita kan mau ibadah online sekolah Minggu. Astaga, iya Lause, aku lupa deh. Gimana sih Lose nih? Ayo kita sekolah Minggu online. Ini ayo Lause ke sekolah minggu Lause. Yuk. Minggu sekarang belum sih? Iya Lause, ya ampun ketinggalan satu nih. Gara-gara saking semangatnya sih mau sekolah minggu. Dirapin dulu biar makin cantik. Iya siap Lause, ini mau aku rapiin ke Lause. Ayo, cepat. Oke, siap. Sudah cantik. Kita berangkat ibadah online. Ayo Lause. Yuk. Salam adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa. Wah, Lause sangat senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik lewat ibadah online hari ini. Nah, kesempatan hari ini Lause akan bawakan firman Tuhan untuk adik-adik. Sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mendengar dengan baik, menyimpan di dalam hati kami, menerapkan dalam kehidupan kami, sehingga bisa memuliakan nama Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat bagaimana Lause Fiska menyusun bunganya sudah berantakan, aut-autan, lalu dia tata, dia rapikan sehingga hasilnya sangat baik sekali. Nah hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema Tuhan menata. Apa itu Tuhan menata? Menata apa? Wah, banyak sekali adik-adik. Tuhan menata seluruh ciptaannya, baik alam semesta maupun makhluk ciptaannya. Ia ciptakan, ia tata dengan demikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang baik. Nah hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan menata bunga-bunga yang di taman tetap bertumbuh, tetap mekar, sehingga kita bisa melihat, wah bunga itu mekar indah, sungguh baik ya adik-adik. Nah kemudian Tuhan pun menata pohon-pohon yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah sehingga kita bisa apa? Menikmati buahnya adik-adik. Bukan hanya itu adik-adik, Tuhan pun ingin menata umatnya, umat pilihannya itu orang Israel. Nah sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka hidup di dalam perbudakan. Lalu Tuhan membuat mereka menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan ingin keluar dari tanah Mesir dan ingin membuat bangsa Israel menjadi anak-anak Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana caranya Tuhan mengutus Musa untuk membuat ketetapan, aturan-aturan supaya bangsa Israel ini bisa ikut di dalam aturan-aturan dan ketetapan Tuhan sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang baik nantinya. Nah hari ini kita akan mendengar cerita bagaimana Musa akan mengadili umatnya begitu banyak di dalam perkara-perkara yang begitu rumit, tetapi Musa akan berusaha apakah dia sanggup atau tidak. Nah kita langsung saja membuka firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 18 ya. Silakan ada yang dibuka, Lause akan bacakannya. Ada yang bisa menyimak ya.
Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukan kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri depanmu dan pagi sampai petang?" Ketika Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku akan mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawab, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang berserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini adalah berat bagimu, tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja." Nah, adik, suatu ketika Bapak Yitro ingin mengunjungi menantunya Nabi Musa serta anak dan cucunya. Dia berjalan untuk menemui Musa. Dari kejauhan dia lihat, wow, banyak orang berkumpul. Ada apa ya? Lalu Bapak Yitro penasaran, dia berjalan dan berjalan. Dia begitu kaget, adik-adik. Kenapa? Dia melihat Musa sedang digerumuli oleh orang-orang banyak. Ada apa gerangan? Apa kesalahan dari si Musa? Apakah dia akan diadili? Apakah dia akan dihukum? Bapak Yitro semakin penasaran, adik-adik. Lalu dia memberanikan diri untuk masuk di dalam gerombolan orang-orang banyak itu. Dan ketika dia masuk, Bapak Yitro begitu lega, adik-adik. Kenapa? Ternyata bukan Musa yang diadili oleh orang banyak itu, tetapi Musa sedang mengadili perkara-perkara orang banyak itu. Lalu Bapak Yitro melihat situasi ini. Rasanya ini tidak baik kalau dilakukan oleh Musa sendiri. Dia akan pasti mengalami kelelahan. Dan demikian juga bangsa ini. Nah, akhirnya adik-adik, Tuhan memakai Bapak Yitro ini untuk menasihatkan Musa. Bagaimana nasibnya? Lalu Bapak Yitro datang kepada Musa. Dia mendekati, dia berkata begini, "Musa, apa yang kau lakukan ini sangat berbahaya, tidak baik. Engkau mengadili perkara orang banyak ini dengan sendirian. Engkau pasti akan mengalami kelelahan, dan bangsa ini pun juga akan mengalami kelelahan." Bapak, bagaimana aku tidak sendirian, tidak ada orang lain, dan Allah lah yang mengutus aku untuk melakukan perkara ini, untuk menyelesaikan perkara-perkara ini. Musa, aku akan menasihatkan kamu supaya engkau bisa melakukan ini. Baik Bapak, bagaimanakah caranya? Tunjukkanlah kepadaku. Musa, engkau harus mengambil orang-orang yang akan engkau bina, yang engkau bisa pakai untuk memimpin menyelesaikan perkara bangsa ini. Pertama-tama, Musa, engkau ambil 1000 orang untuk engkau jadikan pemimpin. Lalu engkau ambil 100 orang. Lalu engkau ambil lagi 50 orang. Dan yang terakhir, engkau ambil 10 orang. Bina mereka, ajak mereka untuk bisa menyelesaikan perkara-perkara dari bangsa ini. Musa, untuk perkara-perkara yang kecil,
biarlah mereka yang menyelesaikan urusan bangsa ini. Tetapi engkau sendiri harus yang besar, sehingga engkau tidak mengalami kelelahan. Baik, Bapak, Yitro, aku akan menuruti nasihatmu. Nah, adik-adik, sejak Musa mengikuti nasihat dari Bapak Yitro itu, apa yang terjadi? Segala keputusan-keputusan yang dilakukan oleh para pengikutnya, mereka rakyat bisa mengalami kelegaan, kepuasan, karena dia bisa mengalami apa? Keputusan yang begitu adil yang belum pernah dia dapatkan di negeri Mesir ketika hidup sebagai budak. Nah, hari ini adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel? Tuhan mengatur umatnya, menata untuk lebih baik lagi. Itu pun berlaku bagi kita semua, adik-adik dan Lose. Nah, hari ini maka kita diatur hidup kita oleh Tuhan, sehingga kehidupan kita yang tadinya buruk, jelek, menjadi lebih baik lagi. Nah, ketika kita mau diatur oleh Tuhan, kita siapkan diri, kita mengundang Tuhan Yesus untuk mengatur, untuk mengarahkan setiap hidup kita, supaya kita menjadi lebih baik dan perbuatan kita bisa mendatangkan memuliakan nama Tuhan. Mau adik-adik? Nah, kalau adik-adik mau, mari siapkan diri, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku mau hidup diatur oleh Tuhan. Biar Tuhan masuk dalam hatiku, biar Tuhan yang mengarahkan segala hidup aku, sehingga aku benar-benar mau berubah dan menjadi baik dan bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Aan. Lose tadi ceritanya tentang apa sih? Nah, ceritanya itu tentang seperti bunga yang tadi sudah Lose rangkai nih. Dari yang awalnya jelek, berantakan dan gak rapi, bisa jadi cantik dan rapi. Sama seperti hidup kita, Lose. Kalau kita mau ikut Tuhan, hidup kita pasti dituntun dan ditata dengan rapi oleh Tuhan. Wah, hebat banget ya Lose. Betul. Nah, seperti lagu yang kita akan nyanyikan sekarang ini. Lagu apa yang namanya, Lose? Lagu Aku Mau Ikut. Nah, pujian ini kita nyanyikan bareng-bareng ya adik-adik. Yuk adik-adik, Yuk, bangkit berdiri. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena paksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Lagi ya adik-adik. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena paksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta siapa? Tuhan. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi nih Lose? Nah, sekarang Lose akan memberikan pengumuman tentang pemenang dari pertanyaan cepat dan tepat minggu lalu. Tapi sebelumnya, Lose mau kasih tahu jawaban dari pertanyaan minggu lalu tadi. Jawabannya adalah Gunung Horeb atau Masa dan Meriba. Nah, untuk pemenang minggu lalu, juara pertama dimenangkan oleh
Juara kedua dimenangkan oleh Jason. Juara ketiga dimenangkan oleh Cika. Selamat kepada pemenang. Selamat ya adik-adik yang sudah memenangkan pertanyaan cepat dan tepat minggu lalu. Adik-adik mendapatkan hadiah ini. Nah, untuk hadiah minggu ini apa nih Lause? Untuk hadiah minggu ini, adik-adik mendapatkan headset. Bagus kan? Siapa sih yang nggak mau dapat? Nah, untuk pertanyaannya nih adik-adik, pertanyaannya adalah siapa nama bapak mertua Musa yang memberikan nasihat kepada Musa dalam pelayanannya? Untuk jawabannya, dikirim di mana Lause? Di bawah ini, nomornya di bawah ini ya. Jangan lupa dikirim jawabannya ya adik-adik. Nah, untuk hadiah minggu kemarin dan minggu ini bisa diambil di gereja saat ini ya. Hari ini. Nah, adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan ya adik-adik. Jam berapa Lause? Jam 10. Jam 10. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Sampai jumpa lagi. Sampai